sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, hari ini Kak Narita akan bahas lagi tips-tips yang menarik buat kalian semua yang ada di rumah. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bagi sahabat Genaci yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik loncengnya juga ya. Jadi kalau ada notifikasi dari channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia, kalian bisa langsung mengikuti. Oke, sudah di-subscribe semuanya? Nah, baik, Kak Narita mulai. Untuk video kali ini, Kak Narita akan bahas tentang tips mempersiapkan diri untuk masuk sekolah lagi setelah pandemi yang cukup lumayan lama ya. Oke, langsung saja ke tips yang pertama untuk menyiapkan diri kalian biar lebih matang lagi, lebih siap lagi untuk masuk sekolah offline ya. Yang pertama adalah kalian harus sudah mempersiapkan semua barang-barang dan keperluan sekolah kalian di malam harinya. Jangan di pagi hari karena nanti pasti terburu-buru. Apa aja itu Kak perlengkapan yang harus disiapin? Yaitu seragam dari atas sampai bawah, mulai dari topi sampai sepatu ya kan. Kemudian tas, buku, dan alat tulis itu yang paling penting. Jangan sampai semuanya masuk, tempat pensilnya ketinggalan di rumah ya kan. Oke, itu tadi adalah tips yang pertama, siapin malam hari sebelum kalian tidur. Jadi ketika bangun sudah siap semuanya. Dan yang kedua adalah jangan tidur terlalu malam. Nah, karena kadang terlalu excitednya kita atau karena sudah terbiasa untuk tidur malam, ya kan? Karena selama Zoom kan masuknya mungkin siang atau tidak harus jam 6 ready gitu kan. Jadi kadang kita tidurnya terlalu malam, begadang, nonton film, nah seperti itu. Mulai hari ini kita harus tata lagi karena aktivitas kita sudah kembali normal seperti sebelum pandemi. Jangan tidur terlalu malam. Yang ketiga tipsnya adalah setelah tidak tidur terlalu malam, jangan juga bangunnya terlalu siang. Atau bisa dikatakan bangun tidur lebih awal karena seperti yang tadi Kak Narita bilang, kita sudah ada di kegiatan yang baru lagi, jadi pagi-pagi sudah harus prepare lagi semuanya, mulai dari seragam, alat tulis, pakaian, dan sarapan juga. Jangan lupa ya teman-teman sahabat Genaci di rumah, jangan lupakan sarapan pagi karena itu penting banget yang membuat energi kita bertambah, jadi kita bisa lebih fokus dalam belajar dari pagi sampai pulang sekolah nanti. Tips yang kelima adalah lakukan 5S. So, pas banget nih, tips yang kelima, jangan lupa lakukan 5S atau praktekkan gitu ya. 5S itu apa aja Kak Narita? 5S adalah salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Nah, seperti yang sudah sahabat Genaci tahu, kalau kita ke sekolah bertemu dengan guru, kita harus bersalaman atau salim gitu ya biasanya. Kemudian jangan lupa menyapa. Teman-teman juga kadang mungkin ada nih yang naik dari TK naik kelas 1 atau dari kelas 1 naik kelas 2 dan seterusnya, yang mana terkadang di beberapa sekolah ketika naik kelas itu siswanya diacak lagi gitu ya. Jadi misal kelas 1 temannya ABC, nanti kelas 2 temannya beda lagi gitu. Nah, disinilah pentingnya kita mengucapkan salam dan menyapa satu sama lain karena belum tentu teman yang akan kita temui di kelas adalah teman yang kemarin selama Zoom bersama-sama kita gitu ya. Itu tadi adalah salam, sapa, kemudian senyum. Jangan lupa senyum, oke? Karena selama ini kita hanya bertemu di layar HP dan layar laptop saja. Kadang kita juga bertemu cuma 10 menit atau 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Kalau di sekolah kita akan bertemu seharian. Jadi jangan lupa senyum ya. Oke, tadi salam, sapa, senyum. Kemudian yang paling penting ya teman-teman, sopan dan santun. Ini satu paket yang wajib kita terapkan setiap kita di sekolah. Dan nggak di sekolah aja ya sebenarnya ya, di rumah pun juga harus seperti itu. Terutama di sekolah, kepada guru, kepada kakak kelas, atau teman-teman yang lebih tua, kita juga harus tetap sopan dan santun. Nah, tips yang keenam adalah aktif bertanya ketika kita tidak paham dan berani menjawab ketika diberikan pertanyaan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Nah, ini kadang yang masih harus dilatih lagi ya, karena beda kalau suasana di kelas online yang biasanya di depan layar saja atau di Zoom gitu ya. Kita tanya, mungkin kita lebih enjoy, lebih berani untuk bertanya karena posisi kita ada di rumah ya kan, kita tidak bertemu langsung. Tapi ketika kita di sekolah, kita sudah berhadapan langsung dengan bapak ibu guru. Jangan lupa ini juga harus ada keberanian untuk melakukan ini gitu ya. Jangan lupa tanya. Kalau memang tidak tahu, silakan bertanya. Jangan malu-malu karena ada pepatah
malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita malu bertanya tentang pelajaran, kita juga tidak akan paham apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian berani menjawab. Nah, Kak, tapi aku tuh takut Kak, kalau misalnya aku jawabnya terus salah gimana dong? Gak usah takut salah, karena di sekolah kita sama-sama belajar. Jadi kalau Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan, lebih baik kita jawab gitu ya. Salah betul nanti kan bisa dibenarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, oke? Dan tips yang ketujuh adalah, ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, karena kita masih baru masuk sekolah, mungkin ada teman baru, ada kelompok-kelompok baru gitu ya. Jangan malu untuk berkenalan dengan teman baru kita ketika di sekolah. Karena ini 2 tahun ya, kalau untuk anak TK saja itu 2 tahun sudah tidak pernah bertemu, berarti selama TK kita nggak pernah ketemu di sekolah ya kan, mungkin 1-2 hari saja dalam seminggu. Kemudian naik kelas 1 kita baru ketemu dan teman-temannya baru. Kalau kita malu untuk bertanya dan berkenalan, kita tidak akan punya teman ya kan sahabat Ginaji. Jadi jangan malu untuk bertanya nama atau memperkenalkan diri ke teman yang baru. Tips yang ke-8 adalah, meskipun kita sudah new normal gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Meskipun kita sudah new normal, kita sudah masuk offline lagi seperti biasa, tapi tetap jangan lupakan protokol kesehatan. Kenapa sih Kak? Kan aku juga capek pakai masker terus. Iya, Kak Narita tahu. Mungkin kita juga sempat bosan ya, karena kalau pakai masker terus itu susah nafas Kak, dan lain-lain. Tapi kita juga tetap antisipasi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu kan. Tetap kita harus waspada dan antisipasi, seperti gunakan masker, kemudian hand sanitizer, itu juga menjadi salah satu benda yang wajib kita bawa kemana-mana ya. Kemudian juga menjaga jarak gitu. Jadi masker itu tidak hanya untuk menangkal corona saja sebenarnya. Masker itu bisa kita gunakan dan kita manfaatkan ketika misalkan dari kita sedang flu atau sedang sakit atau batuk, atau menghindari tertularnya kita dengan teman-teman yang juga sedang sakit. Nah, jadi penting banget ya penggunaan masker di sekolah teman-teman. Jadi jangan lupa protokol kesehatan ya. Kemudian tips yang ke-9 adalah, jangan lupa membawa barang-barang berharga kalian kemana saja. Atau dengan kata lain, jangan meninggalkan barang-barang berharga di sembarang tempat. Misal di kantin, di perpustakaan, di masjid, atau di lapangan, atau dimanapun. Karena ini juga karena sudah lama kita tidak masuk sekolah, kita terbiasa dengan barang-barang yang ada di rumah, kita takutnya nanti waktu di sekolah apa yang kita bawa kita lupa gitu. Apa aja sih barang-barang berharga yang biasanya kita bawa di sekolah? Ada dompet, kemudian kunci rumah bagi kalian yang mungkin berangkat dan pulang sekolah naik sepeda, kan biasanya bawa kunci rumah sendiri. Dan kemudian ada handphone juga bila diperlukan. Ada beberapa sekolah yang mungkin memang masih melarang siswa-siswinya untuk membawa handphone. Cuman Kak Narita belum tahu ya ini seperti apa ke depannya. Jadi tetap waspada ya, jangan meninggalkan barang berharga di sembarang tempat. Dan tips yang ke-10 adalah selalu kabarkan ke orang tua kalian kalau kalian sudah sampai sekolah, atau sudah mau pulang sekolah, atau mau izin bermain atau bekerja kelompok. Jangan lupa kabarkan orang tua atau orang-orang yang ada di rumah kalian, entah kakak atau tante atau nenek gitu ya. Dan tips yang terakhir atau tips yang ke-11 adalah untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi sekolah offline di era new normal ini setelah pandemi. Kalian juga wajib untuk tetap selalu percaya diri. Karena apa? Karena kan kita setelah Zoom sekian lama, setelah online sekian lama, mungkin kita yang di rumah malu-malu, kurang percaya diri, it's okay, mungkin itu sudah terbiasa. Tapi kalau di sekolah harus lebih percaya diri lagi, karena yang kita temui adalah orang-orang di real life gitu ya. Teman-temannya juga langsung kita ketemu di depan mata, guru-gurunya juga seperti itu. Jadi kalian juga harus tetap percaya diri dan selalu berpikiran positif, oke? Karena pikiran positif bisa membawa kita untuk melakukan hal-hal yang baik juga ke depannya. Oke sahabat Ginaji, itu tadi 11 tips nih dari Kak Narita. Kira-kira kalian punya tips lain nggak ya? Kalau ada silakan di komen di bawah ya, tips apa lagi untuk mempersiapkan diri menyambut semester baru di tahun ini. Oke, itu saja video dari Kak Narita hari ini. Kita ketemu di video lain. Terima kasih. Bye-bye.